saya akan menunjukkan atau memperkenalkan sebuah simulator online berbasis web ya teman-teman ya, untuk Arduino. Jadi dengan simulator ini kita tidak perlu harus memiliki Arduino untuk bisa menjalankan sebuah coding. Oke, kita bisa mensimulasikannya di dalam web ini. Nah, langsung saja, nama webnya adalah Tinkercad. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya. Tinkercad.com. Oke, seperti ini tampilannya teman-teman. Tekan saja sign in. Nah, kita bisa masuk menggunakan akun Gmail kita. Di sini tekan saja yang ini, atau mau masuk dengan Facebook juga bisa di sini. Tinggal tekan yang Facebook saja ini. Di video ini saya tunjukkan menggunakan Gmail. Klik saja. Nah, setelah masuk, kita klik akun yang mau kita pakai. Klik saja continue. Nah, kalau teman-teman belum ada akun ini, biasanya dia minta password ya teman-teman ya. Silakan teman-teman masukkan saja password dari Gmail teman-teman. Karena saya sudah pernah pakai, maka dia sudah tidak minta langsung dia. Nah, ini tampilan awalnya teman-teman. Kita close saja ini. Nah, kita untuk simulasi Arduino-nya, kita klik yang sirkuit ini. Kita buat baru saja. Tekan yang create new circuit. Tampilannya seperti ini teman-teman. Misalnya kita mau buat program blink untuk menyalakan dan mematikan LED. Kita bisa pilih Arduino. Nah, kita bisa pilih sirkuit atau rangkaian yang sudah disediakan di sini ya. Atau kita mau buat sendiri juga bisa. Kita pilih saja yang basic. Oke. Ini kita tinggal pilih saja mau pakai yang mana. Coba kita ambil yang breadboard ini. Klik saja, digeser. Dan diklik lagi untuk meletakkannya. Ini breadboard teman-teman. Terus kita perlu juga misalnya push button. Klik saja. Habis itu letakkan push buttonnya di posisi yang kita inginkan. Misalnya di sini diklik. Oke. Terus kita perlu misalnya LED. Misalnya di sini ya teman-teman ya. Saya perlu 3 buah LED. Letakkan berjejer saja. Satu lagi. Kemudian kita juga perlu resistor. Resistor kita juga perlu 3 ya. Kita letakkan di kutub positifnya. Atau anoda ya teman-teman ya. Di sini tulisannya. Kalau kita dekatkan. Kemudian kita hubungkan kutub negatifnya ini atau katodanya ke ground. Ini nanti kita akan hubungkan ke ground di sini. Jadi kutub negatif sudah masuk ke ground yang akan kita hubungkan ke Arduino nanti. Oke. Nah, kemudian ini kita perlu resistor juga untuk push buttonnya. Masuk ke ground. Oke, kemudian ini dihubungkan ke VCC. Ya. Kita bisa ubah warnanya ya, teman-teman ya. Ini ada properti warna di sini. Kita bisa klik saja yang mau kita ubah warnanya. Ini saya klik. Jadi wire, ini tulisannya berarti kabel. Karena dia larinya ke VCC, maka saya pakai dengan warna yang merah. Ini juga klik sekali, kita ganti yang black karena dia ke ground. Black. Nah, ini juga black. Kita juga bisa ganti warna LED-nya ya. Kita klik sekali. Yang ini kita ganti jadi kuning misalnya. Yang ini kita klik sekali, kita ganti jadi hijau. Green ya teman-teman ya. Oke. Kita punya 3 LED merah, kuning, hijau.
Dan kita punya sebuah push button di sini. Kita pakai yang Uno ya teman-teman ya. Klik sekali, tarik ke sini, klik lagi sekali, dia akan lepas. Oke. Ya, cukup. Sekarang kita hubungkan VCC dan groundnya dulu ya teman-teman ya. 5 volt saya ambil dulu, klik sekali. Terus kalau mau belok, klik lagi sekali, baru kita belokkan. Klik lagi sekali. Setiap mau belok diklik sekali ya teman-teman ya. Oke. Lepaskan, klik lagi. Ya. Kemudian kita ganti warnanya dulu. Jadi merah karena VCC. Dan yang ground kita juga tarik di sini. Yang ada ground ini kita tarik yang ini aja biar dekat. Klik sekali. Klik lagi untuk belok. Klik lagi sekali, colokkan ke yang ground. Oke. Selesai, kita ganti warnanya jadi hitam, black, karena ground. Sekarang kita colokkan LED kita ya teman-teman ya. Yang merah kita colokkan ke pin 12. Belok. Belok. Oke, di 12. Saya ganti ya warnanya misalnya oranye ya. Oke, kuning. Di sini kita colokkan di pin 11. Kita ganti jadi yellow. Kemudian yang hijau kita colok ke pin 10 ya. Kita ganti warnanya green. Oke. Kemudian push button kita juga hubungkan satu kabel di sini ke misalnya di digital 4. Oke. Nah, cukup teman-teman. Jadi kita akan menggunakan push button ini untuk mengganti warna-warna dari LED ini. Kalau saya tekan sekali, LED merahnya nyala. Tekan kedua yang kuning nyala. Tekan ketiga yang hijau nyala. Tekan lagi sekali, mati semua. Nah, untuk menuliskan programnya, kita bisa klik yang code ini ya. Kita klik yang ada tulisan code ini. Ya, muncul. Nah, ini adalah tampilan untuk kita mengetikkan coding kita. Tapi ini masih yang berbentuk blok. Block code namanya ya. Coding yang berbentuk blok. Nah, dalam tutorial ini saya tidak memakai blok. Tapi kita pakai yang teks saja. Karena sudah terbiasa dengan yang teks ya. Jadi kita klik yang di sini nih, yang ada tulisan blok ini kita tulis. Kita klik, kita pilih yang teks. Klik saja, continue. Nah, di sini dia sudah menyediakan coding dasar untuk buat bling ya teman-teman ya. Kita hapus saja karena kita tidak pakai yang bling. Kita hapus saja semua. Kita tuliskan dari awal. Kita punya berapa LED tadi? Kita tuliskan constant in. Buat saja dalam array ya, misalnya LED. Ada 3 buah di sini. Berarti kita tuliskan nomor pinnya 12, 11, dan 10. Oke. Kemudian kita menggunakan array ya teman-teman. Kalau tidak tahu apa itu array, silahkan cek video-video saya yang sebelumnya. Kita juga menggunakan sebuah push button di sini, berarti konstan. Sifatnya konstan ya, karena nilai dari pinnya tidak berubah. Push button kita beri saja namanya PB. PB-nya kita colokkan di pin 4, digital 4. Oke, setelah itu kita buat fungsi void setup-nya dulu. Setup. Oke. Kita tutup kurungnya. Di sini tidak otomatis dibuat tutup kurung ya teman-teman ya. Kita buat sendiri. Nah, di setup-nya kita setting semua yang kita pakai ya. Pertama, kita buat dulu pin mode. Pin mode dari siapa? Dari push button kita.
push button sama dengan input. Oke, enter lagi. Ini kurungnya salah ya, nih. Terus karena kita pakai array untuk LED-nya, kita buat saja pakai for loop ya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari 3, i++. Kalau tidak tahu bagaimana membuat for loop atau menggunakannya, silakan tonton video-video sebelumnya, sudah saya pernah buat. Nah, apa isi di dalamnya? Pin mode, LED, isinya iya di sini sebagai output. Ya. Oke, kita sudah atur pin mode-nya. Sekarang kita buat void loop, tutup kurung. Oke. Apa yang mau kita tuliskan? Pertama kita akan baca dulu apakah push buttonnya ditekan atau tidak. Berarti sini saya buat sebuah boolean ya, boolean nilai saja ya namanya. Nilai awalnya false. Kemudian di sini saya buat nilai sama dengan digital read push button ya. Jadi kita membaca nilai dari push button apakah ditekan atau tidak. Kalau ditekan maka nilainya true, kalau tidak ditekan maka nilainya false. Oke. If apa? If nilai sama dengan true. Oke. Kalau nilainya bernilai benar atau sedang ditekan push buttonnya, maka kita melakukan apa? Kita tambah sebuah nilai ya di sini ya. Kita buat dulu sebuah variabel di sini, integer. Kita tidak pakai konstan karena dia akan berubah nanti. Integer x saja lah ya. X awalnya nilainya 0. Oke. X plus, berarti x nya akan bertambah terus. Baru kita buat lagi if x mod, ada 3 buah LED tapi kondisinya ada 4 nanti, ada yang mati semua, ada yang nyala satu persatu. Berarti saya modkan dengan 4. Oke. Mod itu adalah sisa dari keterbagian. Kalau nilai x nya dibagi dengan 4, sisanya adalah 0. Oke. Berarti dia habis dibagi 4. Maka apa yang mau kita lakukan? Kita akan buat LED-nya mati semua ya. Berarti digital pakai for loop saja di sini. For integer i sama dengan 0 sampai i-nya kurang dari 3, ada 3 bulet ya. I++. Apa yang mau kita lakukan? Digital right LED dari urutan i, oke. LED urutan i low, oke. Jadi kita buat semua LED-nya mati ketika nilai x nya habis dibagi 4 atau sisanya 0 ketika dibagi 4. Nah, berikutnya kondisi kedua, if, nah kita copy saja ya biar nggak lama ini. Kita copy saja ini dari if, paste. Kalau sisanya adalah 1, maka yang kita buat mati semuanya, tapi setelah itu kita nyalakan LED yang pertama, berarti LED urutan yang ke 0 ya, berarti ya, untuk menyala, berarti high. Kemudian kita copy saja ini, paste, ganti jadi 1, paste lagi,
Nah, ini ganti jadi 2. Oke, totalnya berarti ini kondisinya 2. Ini kondisinya keterbagiannya sisanya 3, dan dia balik lagi ke kondisi yang sisanya bersisa 0. Berarti kita perlu menggunakan delay di sini. Di sini saja ya, delay. Biar kerjanya tidak terlalu cepat ya, kerja push buttonnya. Kita delay 300 saja di sini. Oke. Tekan start simulation. Oke, selesai. Oke, kita coba ya, kita tekan ini. Ya, LED merahnya menyala ya teman-teman ya. Karena kondisinya action bertambah 1. Menjadi 1 ya nilainya, karena awalnya kan 0 tadi. Nih, integer action 0 awalnya. Kalau kita tekan lagi sekali, berarti dia jadi 2 ya, karena bertambah 1 lagi. Yang nyala maka yang warna kuning. Kita klik lagi, yang menyala adalah yang warna hijau. Oke. Nah, kalau kita klik lagi sekali, maka dia mati semua. Karena dia masuk ke kasus yang sisanya 0. Oke. Ya, kita klik lagi, coba mati semua ya. Kalau kita klik lagi, ya berarti merah yang nyala. Balik lagi dari awal. Kemudian kuning, klik lagi, kemudian hijau. Oke. Begitu seterusnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, itu kelebihan dari menggunakan Tinkercad ini ya teman-teman ya, simulator berbasis web ini. Oke. Kita juga bisa mendownload code kita di sini. Kita klik saja download itu. Oke, untuk project kita ya. Bisa disimpan. Masih banyak lagi kelebihan dari Tinkercad ini, mungkin saya akan jelaskan di video-video berikutnya ya. Oke. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe, juga di share buat teman-teman yang memerlukan. Oke. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.